Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu gak ketinggalan cerita nyata horor berikutnya. Malam itu, seorang karyawan lembur sendirian di gedung perkantoran pusat kota. Ia menekan tombol lift menuju lantai dasar, tapi lift malah berhenti di lantai 7. Padahal gedung itu hanya punya 6 lantai. Ia mengira itu error sistem. Tapi begitu pintu lift terbuka, lampu di lorong lantai itu berkedip-kedip. Udara di dalam terasa dingin. Berbeda dari lantai lain. Tak ada tanda kehidupan. Tapi lorong itu panjang dan sunyi. Di ujungnya, samar-samar terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Ia menekan tombol close door berkali-kali, tapi lift seolah membeku. Suara langkah semakin jelas, teratur, dan terdengar semakin dekat. Lalu tiba-tiba lampu lorong padam total, meninggalkan hanya pantulan wajahnya sendiri di dinding stainless lift yang bergetar halus. Akhirnya pintu menutup dan lift bergerak turun. Ia menarik napas lega, tapi saat pintu terbuka kembali, lantai yang ditunjukkan tetap sama. 7. Lorong itu masih di depan matanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berubah. Di lantai, tampak jejak kaki basah, mengarah langsung ke lift. Ia mencoba menekan semua tombol. 1, 2, 3, bahkan emergency. Namun layar digital tetap menunjukkan angka yang sama. 7. Lift seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di speaker kecil lift terdengar suara lirih, seperti napas seseorang yang berbisik di belakang telinganya. Suara itu berkata pelan, "Turunlah lewat tangga." Tapi begitu ia mencoba keluar, lorong itu tampak semakin panjang, seperti tak berujung. Pintu lift menutup sendiri di belakangnya. Dan dari kejauhan, terdengar suara lift lain yang terbuka, padahal seluruh lantai seharusnya kosong malam itu. Ia berjalan perlahan, mencari pintu tangga darurat. Tapi setiap belokan, setiap pintu yang ia buka, selalu membawanya kembali ke tempat yang sama, depan lift. Seolah lantai itu terjebak dalam lingkaran waktu yang menolak berakhir. Lorong sunyi, tapi ia merasa dia tidak sendirian di sana. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya lift itu. Ia terdiam, menatap layar dengan gemetar. Ia menoleh ke arah lift yang kini terbuka sedikit. Di dalamnya, pantulan kacanya memperlihatkan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia berlari tanpa arah, tapi setiap langkah selalu kembali ke tempat semula. Nafasnya memburu, dan di antara desah paniknya, suara perempuan terdengar jelas dari arah lift, menangis pelan. "Aku tidak bisa keluar dari sini," katanya lirih. Suara itu bergema dari dalam ruang lift gelap. Akhirnya, ia memberanikan diri mendekat. Di atas pintu lift, lampu digital berkedip acak, menampilkan angka 7 berulang-ulang. Ia melangkah masuk dengan tangan gemetar. Begitu pintu tertutup, ia melihat pantulan dirinya di kaca lift. Tapi pantulan itu tersenyum lebih dulu daripada dirinya. Lift itu mulai bergerak perlahan. Angkanya berganti. 5, 3, 1. Tapi setiap kali pintu terbuka, yang tampak tetap lantai yang sama, lantai ke-7, ia menatap layar dengan ngeri. Menyadari bahwa lift itu tak lagi bergerak secara normal. Suara tangisan samar terdengar di speaker, seperti anak kecil memanggil ibunya. Ia menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, berubah menjadi jeritan. Di kaca lift, bayangan gelap muncul di belakangnya, makin jelas tiap detik.
Ketika ia menoleh, ruang kosong, tapi pantulannya masih berdiri di tempat, menatap balik dengan senyum aneh di wajah yang bukan miliknya. Ketakutan membuatnya menekan tombol darurat, tapi suara operator yang menjawab bukan dari manusia. Suara serak, berat, dan lambat itu berkata, "Kau sudah di sini terlalu lama." Setelah itu, semua lampu mati, menyisakan hanya lampu merah kecil di pojok atas lift yang berkedip pelan. Dalam kegelapan, ia mendengar pintu lift perlahan terbuka. Udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma besi karat dan tanah basah. Ia mencoba keluar, tapi langkah pertamanya terasa berat, seperti ada tangan yang menarik kakinya dari bawah. Lorong di depannya kini gelap total, kecuali satu pintu di ujung. Ia berjalan menuju pintu itu. Setiap langkah disertai suara berbisik di telinganya, seakan ada puluhan orang berdoa atau menangis bersamaan. Saat ia memegang gagang pintu, terdengar suara klik dari lift di belakangnya. Pintu lift terbuka lagi, padahal ia tidak menekan tombol apapun. Perlahan, ia menoleh. Di dalam lift, kini tampak sosok perempuan berambut panjang menunduk, mengenakan pakaian lusuh. Di lantai lift, terlihat noda merah tua yang merembes keluar. Ia terpaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendongak, matanya hitam penuh, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Ia mundur perlahan, tapi sosok itu melangkah keluar dari lift. Lampu di lorong berkedip cepat. Setiap kedipan cahaya membuat jarak antara mereka semakin dekat. Ketika ia berlari menuju tangga darurat, suara langkah kaki di belakangnya terdengar menyamai irama napasnya sendiri. Ia menemukan pintu bertuliskan exit. Tapi saat dibuka, di baliknya bukan tangga, melainkan lagi-lagi lorong lantai ke-7. Kali ini, semua lampu padam kecuali satu di tengah. Di bawah cahaya itu, berdiri lift yang terbuka lebar, seolah menantinya untuk kembali masuk. Tak ada pilihan lain. Ia kembali ke dalam lift dan menekan tombol dasar berkali-kali. Tangannya gemetar, keringat bercucuran. Lift akhirnya bergerak, tapi angka di panel digital kini turun ke B1, lantai bawah tanah yang bahkan tidak pernah ada di denah gedung itu. Saat pintu terbuka, ia berdiri di ruangan gelap dan dingin. Di dinding tertempel lusinan foto karyawan gedung, termasuk wajahnya sendiri, diambil dari sudut yang tak pernah ia sadari. Di bawah fotonya tertulis tanggal yang belum terjadi. Hari ini, cerita ini belum berakhir, tapi ia mungkin sudah tidak di dunia yang sama lagi. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi ruangan bawah tanah itu terasa hidup. Udara bergetar, dinding bernafas, suara lirih mulai terdengar dari balik tembok, seperti puluhan orang berbicara bersamaan. "Kami tidak pernah pergi, kami masih di sini." Tulisan itu tiba-tiba muncul di lantai dengan darah segar. Ia berlari kembali ke lift, tapi pintunya kini tertutup rapat. Tombol tidak merespons, hanya layar digital yang terus berkedip angka 7. Ia memukul-mukul pintu, berteriak minta tolong. Tapi Gemma, suaranya justru memantul seperti berasal dari banyak arah, seolah tempat itu tak punya ujung. Ketika ia menoleh ke belakang, sosak-sosak mulai muncul di kegelapan. Karyawan gedung, wajah pucat, mata kosong, memakai seragam yang sama. Salah satunya bahkan mengenakan name tag miliknya. Mereka melangkah bersamaan, seolah sedang menyambut seseorang yang baru saja bergabung dengan mereka. Ia memundurkan diri ke dinding, menahan napas. Salah satu sosok itu mendekat dan berbisik,
kau juga sudah menekan lantai 7 bukan? Seketika kepalanya dipenuhi ingatan aneh. Saat pertama kali lift itu rusak, korban yang hilang, dan catatan perawatan yang selalu dihapus dari sistem setiap bulan. Tiba-tiba lift berbunyi ding. Pintu terbuka kembali, namun di dalamnya bukan ruang logam seperti biasa, melainkan sebuah ruangan tua dengan ubin retak dan cermin besar di belakang. Dari pantulan cermin itu, ia melihat lantai-lantai gedung berganti cepat. Semuanya berhenti di angka ke-7. Ia masuk ke dalam lift dengan pasrah. Sosok-sosok di belakangnya tersenyum samar. Seperti lega seseorang akhirnya menggantikan tempat mereka. Pintu tertutup dan suara mesin lift terdengar berat, berderit, seakan menelan sesuatu yang hidup. Lampu indikator berhenti di angka yang sama, ke-7. Beberapa jam kemudian, satpam gedung menemukan lift terbuka tanpa siapapun di dalamnya. Namun di dinding lift ada bekas tangan berdarah dan ukiran kecil bertuliskan, "Jangan tekan lantai 7." CCTV malam itu hanya menampilkan rekaman hitam, tak ada suara, tak ada gambar, hanya 1 detik yang terus berulang. Keesokan harinya, karyawan baru datang dan menekan tombol lift tanpa tahu apa-apa. Ketika ia melihat tombol 7 berkedip sendiri, ia mengira itu hanya error kecil. Tapi sebelum pintu tertutup, terdengar suara samar perempuan berbisik, "Kau akan mengerti nanti." Dan lift itu turun perlahan. Beberapa orang mulai berbicara tentang kutukan di lift gedung itu. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Semua rekaman selalu rusak. Semua laporan hilang. Hanya satu hal yang tetap. Setiap kali lift digunakan setelah tengah malam, pintunya selalu berhenti di lantai yang sama. Kadang, hal paling menakutkan bukanlah hantu yang muncul, tapi tempat yang menolak melupakan. Lift itu bukan sekadar mesin, melainkan penjara bagi kenangan yang tak pernah terselesaikan. Dan siapapun yang menekan tombol ke lantai 7 mungkin hanya sedang memanggil giliran mereka sendiri.